Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tempatnya bagi kita saat ini untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kehendak dan petunjuknya, kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadat sholat Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya sholat Jumat yang kita tunaikan saat ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkanlah khatib untuk menyampaikan ajakan khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembukaan khutbah khatib membaca firman Allah surat Al-Kautsar, yakni inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah kita sudah hafal semua surat Al-Kautsar ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kerap tidak menggunakannya dalam sholat karena sudah saking hafalnya dan sedikit ayatnya, yaitu cuman 3 ayat. Tetapi mungkin juga banyak yang menggunakannya karena sedikit ayatnya itu. Namun hadirin, ternyata surat Al-Kautsar ini memiliki makna yang amat dalam dan pasti bermanfaat ketika kita menjadikannya sebagai pedoman hidup. Asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini adalah ketika Nabi Muhammad sedang duduk di hadapan para sahabat
Tiba-tiba Nabi Muhammad menundukkan kepalanya dan tidak lama setelah itu menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, tahukah apa itu Al-Kautsar? Sahabat tentu menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada aku telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini kemudian difahami oleh para mufassir, yaitu ada dua. Pertama memang bentuk telaga Al-Kautsar, yang kedua adalah khairon katsir atau kebaikan yang banyak. Tetapi ketika kita memahami mana yang paling tepat, maka dua-duanya bisa kita terima. Sebab ketika kita memahami Al-Kautsar sebagai telaga Al-Kautsar, di mana pada telaga itu banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh manusia, khususnya oleh umat Nabi Muhammad, juga jika dipahami sebagai khairun katsir, kebaikan yang banyak, maka itu pun adalah tetap kebaikan bagi manusia. Hadirin, dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa kelak Rasulullah akan duduk di samping telaga Al-Kautsar itu, dan umat Nabi Muhammad berlomba-lomba untuk menemui beliau. Tentu adalah sebagai rasa cinta kepada Rasulnya dan meminta syafaatnya. Hadirin, ketika manusia berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad itu, lantas ada segolongan manusia yang ditahan oleh Allah dan tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun mengajukan pertanyaan kepada Allah, ya Allah, kenapa mereka ditahan padahal mereka itu adalah umatku juga? Lantas Allah memberikan penjelasan bahwa mereka ditahan itu karena engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa perilaku mereka setelah sepeninggal engkau. Hadirin, hadis ini atau keterangan ini menjelaskan bahwa dalam kenyataannya umat Nabi Muhammad itu ada yang bisa bertemu kelak dengan Nabi Muhammad, ada yang tidak bisa bertemu. Mungkin pertanyaan sederhananya, bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad kelak di telaga Kautsar itu? Ternyata hadirin, ada amal perbuatan, amal ibadah yang sangat mudah dilakukan, tapi mungkin kita tidak bisa istiqomah menjalankannya, yaitu adalah orang yang menjaga wudhu. Jadi ketika ada orang yang selalu menjaga wudhunya, sampai ada orang yang begitu batal wudhu lagi, begitu batal wudhu lagi, maka orang itu kelak akan mudah dikenal oleh Nabi Muhammad bahwa dia adalah umatnya dari tanda-tanda wudhunya itu. Hadirin, bahkan dalam sebuah keterangan dijelaskan ketika manusia tertidur, maka rohnya itu menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, dan oleh Allah diperintahkan untuk sujud. Maka orang-orang yang selalu menjaga wudhunya itu adalah orang yang
terutama orang yang sebelum tidur dia berwudu, maka rohnya itu adalah yang paling dekat dengan Allah. Tetapi orang yang sebelum tidur tidak berwudu, maka dia adalah yang paling jauh dengan Allah. Hadirin, oleh karena itu maka dari saat ini coba kita membangun komitmen, nanti ketika saya batal wudu, berusaha untuk mengambil air wudu lagi. Dan nanti malam ketika kita akan tidur, maka kita berusaha untuk berwudu. Dengan cara itu kita akan mudah ketemu atau mudah dikenal oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Dan ketika kita tidur di mana roh kita dipanggil oleh Allah, maka yang paling dekat dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua, agar kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di Telaga Al-Kautsar itu, maka tidak ada cara lain adalah kita harus dicintai Allah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Khatib tegaskan, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sekaligus bisa berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar itu, maka tidak ada cara lain selain berwudu tadi adalah meraih kecintaan Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Hal itu kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Hadirin, Rasulullah dihadirkan oleh Allah di tengah umatnya adalah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka semua aktivitas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai teladan bagi umatnya, dan kita sebagai umatnya pasti bisa menteladaninya. Rasulullah menyatakan dirinya, atau Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan, Qul ana basyarum mislukum, katakanlah sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya Rasulullah sebagai manusia biasa itu, kita umatnya juga sama, maka seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah bisa kita ikuti. Bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah berkata-kata, bagaimana Rasulullah berlaku atau berperilaku dalam berpakaian, dalam makanan, dalam pergaulan, dalam menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa kita lakukan. Hadirin, ketika kita tidak mampu menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih mengenyampingkan sunnah-sunnah Rasul, apalagi sampai menggantinya dengan aturan-aturan baru yang jauh dari tatanan kehidupan Rasulullah, maka di akhirat orang-orang yang menjauhi sunnah Rasulullah itu termasuk yang paling rugi. Mereka gigit jari menyesali kenapa dulu menjauhi tatanan kehidupan Rasulullah. Hal itu bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai
sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Hadirin, maka tidak ada cara lain buat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menginginkan kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Maka mari kita mengikuti sunnah-sunnahnya, karena hanya dengan sunnah-sunnah itulah jalan untuk bisa menemui Rasulullah. Ketika kita mengambil figur-figur tertentu di luar Rasulullah dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia, maka surat Al-Furqan ayat 27 tadi menyatakan mereka kelak akan menggigit jari sambil menyesali kenapa dulu tidak mengikuti tatanan kehidupan seperti yang Rasulullah tuntunkan. Mari kita mengintrospeksi diri, mawas diri, terutama di tahun baru 1445 Hijriah ini. Apakah kita kelak termasuk orang yang mampu bertemu dengan Rasulullah, atau jauh untuk bisa bertemu dengan Rasulullah? Ketika kita menyimpulkan jauh untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, maka waktu ke depan masih panjang untuk merubah seluruh perilaku kita, dan bertaubatlah dari segala kekurangan-kekurangan supaya kita menjadi orang, menjadi umat yang kelak bisa mendampingi Rasulullah di Telaga Kausar yang sangat indah dan penuh barokah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.